Oke, saya mulai. Untuk minggu keempat ini adalah pengembangan ide kreatif dan inovatif. Sama seperti minggu lalu ya, kita masih tidak jauh beda tentang pengertian kreativitas dan inovasi gitu ya. Ini ada istilah lain gitu ya untuk kreativitas. Ini merupakan istilah yang diciptakan oleh Alfred North Whitehead gitu ya untuk menunjukkan kekuatan di alam semesta yang memungkinkan adanya entitas baru yang sebenarnya berdasarkan entitas aktual ya, entitas aktual lainnya. Berarti ada hal-hal baru gitu ya, ada entitas objek gitu ya, ada yang sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian kreativitas adalah prinsip kebaruan gitu ya, baruan, dan dalam proses menjadi kreativitas ada di sana. Jika tidak ada kreativitas, tidak ada proses, dan kreativitas bukanlah entitas aktual, melainkan kreativitas adalah kekuatan yang tak terhindarkan dalam proses ya, karena sudut pandang baru yang sebenarnya. Jadi ada proses di sini, ada yang hal baru gitu ya. Kemudian bukan entitas aktual. Kemudian inovasi dapat diartikan sebagai proses dan atau hasil pengembangan, pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau meningkatkan produk baru berupa barang dan atau jasa gitu ya. Nah, ini ada pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang perlu digarisbawahi gitu ya. Menciptakan hal yang baru. Kemudian ada proses atau sistem yang memberikan nilai bermakna atau signifikan. Ini terutama ekonomi dan sosial. Nah, ini berdampak berarti ya. Kemudian kreativitas ini dapat diidentifikasi menjadi 3 tipe. Ada menciptakan, yaitu proses pembuatan sesuatu yang belum ada gitu ya. Misalnya ada Wright Brothers ini membuat pesawat terbang, atau Mark Zuckerberg gitu ya menciptakan Facebook yang sekarang menjadi media sosial paling populer di dunia. Jadi sesuatu yang baru yang dibutuhkan, yang diciptakan gitu ya. Kemudian ada modifikasi, yaitu meniru sesuatu tapi sebenarnya berbeda. Misalnya ada modifikasi pada sistem operasi komputer untuk digunakan pada ponsel. Dari ide modifikasi kreatif ini contohnya ada Android, ada Windows Phone gitu ya, ada iPhone dan BlackBerry muncul lah, karena sebelumnya kan dia di komputer saja gitu ya, di PC personal komputer. Kemudian dikembangkan atau dimodifikasi untuk handphone gitu ya, untuk smartphone. Kemudian ada menggabungkan, yaitu menggabungkan dua hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Contoh dari kombinasi kreatif yang brilian adalah 3 Kempson gitu ya, Eropa, yang merupakan kombinasi dari olahraga sepak bola dan strategi pemasaran. Kombinasi dari dua kegiatan ini menghasilkan format bisnis baru di bidang olahraga. Kemudian untuk pengembangan ide inovatif, ini pengusaha biasanya memfokuskan ide kreatif dan inovatif mereka pada membuat produk ya, atau layanan yang menarik tentunya bagi konsumen yang mencari gitu ya. Kemudian buat produk atau layanan yang dapat memenangkan persaingan pasar gitu ya, karena tentu kalau buat suatu produk itu pasti ada pesaing-pesaingnya itu ya. Kemudian membuat dan memanfaatkan sumber daya produksi. Nah, ini bagaimana prosesnya gitu dalam membuat suatu produk gitu ya. Kemudian mencegah kebosanan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Nah, jadi ada hal-hal baru gitu ya, sehingga konsumen ini tetap memilih produk tersebut atau produk yang baru kita buat gitu ya. Kemudian ada peluang usaha. Untuk menurut Coleman dan Hammond gitu ya, ini berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru dan konsep baru dan pengertian baru, perencanaan baru dan seni baru. Kemudian menurut Rolling Stone, ini berpikir kreatif ini dinamakan berpikir divergen atau lateral, yaitu menghubungkan ide atau hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Nah, dikombinasi gitu ya. Kemudian ada ciri-ciri atau sifat orang yang kreatif gitu ya. Ada dari Guilford. Ada fluency,
ada kelancaran, dan di sini ada banyak gagasan dikemukakan secara lancar gitu ya. Ini ada orang yang kadang berpikir apa ya, kelancaran dari gagasannya gitu ya, sering muncul gagasan baru gitu ya. Kemudian ada keluasan atau flexibility, ini dalam pemecahan masalah, karena biasanya setiap memproduksi gitu ya atau setiap bisnis gitu ya, ini ada masalah gitu ya. Kemudian originally atau keaslian, sehingga ini mempunyai gagasan asli gitu ya, yang bisa menarik daya atau mempunyai daya tarik untuk konsumen gitu ya. Kemudian ada elaboration atau penguraian, ini dapat menguraikan secara rinci. Kemudian ada redefinition atau perumusan kembali dengan perspektif yang baik, sehingga ini biasanya di pemasaran gitu ya, hingga muncul perspektif yang baik. Kemudian untuk tahap ide kreatif ya, di sini ada keunggulan relatif. Keunggulan relatif merupakan sejauh mana inovasi dianggap lebih unggul dari apapun yang pernah ada. Ini dapat diukur dalam beberapa aspek seperti aspek ekonomi, prestis gitu ya, sosial, kemudian ada kenyamanan dan kepuasan. Kemudian semakin besar manfaat relatif yang dirasakan oleh pengadopsi gitu ya, inovasi ini yang lebih cepat dapat diadopsi. Kemudian ada kompatibilitas, adalah sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku. Pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi, misalnya jika inovasi tertentu atau ide baru tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, inovasi tersebut tidak dapat dengan mudah diadopsi sebagai masalah inovasi gitu ya. Kemudian ada kerumitan. Kerumitan ini atau kompleksitas sudah merupakan tingkat di mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Dan ada inovasi tertentu yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya, dan lebih mudah dipahami dan dipahami oleh pengadopsi, dan di sini semakin cepat atau suatu inovasi ini dapat diadopsi ya, dia jadi kompleksitas produk gitu ya. Kemudian ada kemampuan diuji cobakan. Kemampuan untuk diuji ialah sejauh mana suatu inovasi dapat diuji sampai batas tertentu. Berarti harus ada pengujian gitu ya, setiap pembuatan produk gitu ya. Dan nanti dibuat tugas akhir itu juga ada pengujian nantinya gitu ya. Kemudian di sini sebuah inovasi yang dapat diuji dalam pengaturannya atau umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi agar bisa cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengekspresikan keunggulannya. Kemudian kemampuan untuk diamati. Kemampuan untuk diamati ialah sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain ya. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan orang atau kelompok orang untuk mengadopsi. Kemudian ada prinsip melahirkan ide. Beberapa prinsip dalam melahirkan sebuah ide dalam pikiran manusia adalah: pertama, ada selalu membuka pikiran gitu ya. Berpikir bahwa ide Anda adalah yang terbaik karena kondisi tersebut akan membimbing Anda menghasilkan ide-ide yang baik. Ini ide itu kan bisa muncul di mana saja, sehingga kita selalu harus membuka pikiran kita gitu ya. Kemudian perenungan. Ini di sini ada introspeksi dan umpan balik membantu Anda memperoleh ide-ide terbaik. Jadi dimunculkan pertanyaan-pertanyaan balik gitu ya. Kemudian selalu membuka makna. Ya, melihat keberhasilan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan orang atau perusahaan lain adalah cara terbaik dan lebih efisien. Kemudian untuk sumber menggali ide, beberapa sumber untuk menggali suatu ide. Pertama, ada mencari kebutuhan konsumen gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan gitu ya saat ini, apalagi misalkan pada waktu pandemi gitu ya, paling banyak dibutuhkan apa gitu ya. Misalkan apa, suplemen kesehatan gitu ya, produk kesehatan gitu ya, kemudian apa seperti masker dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mengamati mata rantai saluran distribusi perusahaan. Jadi bagaimana kita apa ya, memperingkas gitu ya, membuat efisien dalam saluran distribusi ya, itu bisa jadi salah satunya gitu ya. Kemudian
dilihat dari kebijakan pemerintah gitu ya. Biasanya ada peluang di sini gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi pemerintah daerah gitu ya, terutama misalkan kalau ZTE ya, kita di Batam gitu gimana gitu ya, untuk perpajakan seperti apa produknya kita bisa ngambil dari luar gitu ya, tanpa potong pajak dan lain sebagainya. Ini termasuk kebijakan gitu ya. Kemudian ada penelitian dan pengembangan. Nah, ini semua ini perusahaan yang memiliki membuat produk baru gitu ya. Ini selalu senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan. Kemudian hobi apalagi hobi yang diminati banyak orang gitu tentunya. Kemudian ada kecenderungan perilaku konsumen. Nah, gimana sih orang kalau misalkan di bulan puasa biasanya cari produk kapan? Nah, kalau buka puasa biasanya ngabuburit ya, itu seperti apa? Apa yang dibutuhkan buat buka puasa, ini contohnya gitu ya. Kemudian ada kegunaan lain dari barang yang sudah ada, sehingga di sini menambah utility gitu ya. Misalkan ada jual laptop, jual komputer, jual HP, itu biasanya ada aksesoris gitu, ada untuk peralatan untuk upgrade, biasanya seperti itu. Kemudian ada peristiwa suatu wilayah gitu ya. Nah, di daerah situ misalkan ada pasar, ada apa kejadian, misalkan ada ulang tahun, acara misalkan ada dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada momen kegiatan atau hari-hari besar, gitu, misalkan hari raya dan lain sebagainya. Kemudian dalam ini menurut Koni Semiawan tahun 84 menyatakan kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Ini tidak perlu seluruhnya baru, tapi dapat merupakan bagian-bagiannya saja gitu ya. Kemudian ada contoh kegiatan kreativitas seperti pencipta sepatu roda. Di sini ada gabungan antara sepatu dengan roda. Ini menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan tren yang baru gitu ya. Kemudian anak-anak menyusun permainan balok-balok gitu ya. Ia bisa berkreasi membuat berbagai bentuk susunan balok yang tadinya belum ia kenal. Bongkar pasang gitu ya, atau puzzle balok gitu ya. Kemudian seseorang ibu membuat kejutan, masakan atau kue dengan resep baru sebagai hasil eksperimennya. Jadi ada penambahan rasa yang baru gitu ya, atau inovasi yang baru dalam membuat masakan. Kemudian di laboratorium, seorang siswa mencoba berbagai eksperimen dan seorang murid membuat karangan dalam bahasa Indonesia. Seorang wirausaha membuat berbagai kreasi dalam kegiatan usahanya dan seperti susunan barang, pengaturan rak pajangan, menyebarkan brosur promosi dan sebagainya. Nah, ini contoh kreativitas yang dapat dilakukan ya. Kemudian di berikutnya ini ada apa yang dikatakan mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berusaha. Ini dilihat dari beberapa faktor ya. Pertama misalkan apa itu kreatif dan inovatif. Nah, di sini kreatif memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kemudian ada inovatif adalah bersifat memperkenalkan atau mengembangkan hal-hal baru dan dinamakan inovasi. Kemudian ada faktor membangun inovatif ya. Pertama adanya budaya penemuan, kemudian ada berdasarkan riset, dan ada sumber kreativitas. Nah, bisa dilihat dari imajinasi dan ide pemilik usaha gitu ya. Dan ada sifat proses kreatif. Kemudian ada cara mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam diri, seperti mengenali hubungan, pengembangan perspektif fungsional gitu ya, menggunakan alat akal gitu ya, kemudian hilangkan perasaan ragu. Berarti harus ada hal baru, segera dicoba gitu ya. Kemudian pengembangan inovasi, nah ini dilihat dari ini ya, ada diagram alir gitu, ada proses itu. Ada di sini dilihat dari masalah atau kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kemudian ada masalah, ada kebutuhan pasar gitu ya. Kita lakukan research atau penelitian gitu ya. Ini semua perusahaan, semua yang berwirausaha gitu ya, selalu melakukan penelitian. Nah, penelitian bisa kebutuhan produk gitu ya, bisa kelakuan apa yang diperlukan gitu ya, seperti apa produknya gitu ya, harganya berapa gitu ya, bagaimana kita bisa mengalahkan pesaing kita, menghadapi persaingan
dengan apa saingan kita gitu ya. Ini dilakukan penelitian dan setelah itu pengembangan. Kita harus ada produk yang bisa apa ya dianggap unggul gitu ya, bisa menjadi apa ya pilihan produk yang lain gitu ya, pilihan yang diperlukan. Nah, kemudian masuk di komersialisasi, tentunya pemasaran gitu ya, dan ada difusi dan adopsi, dan tentunya selanjutnya ada konsekuensi dari hasil produk yang telah kita kembangkan, kita lakukan penelitian gitu ya. Kemudian tentu setelah itu kita bisa melakukan pengembangan inovasi dengan melihat masalah atau kebutuhan yang sudah kita selesaikan tadi ya. Barangkali ada muncul masalah yang lain, nah kita bisa melakukan penelitian, pengembangan dan lain sebagainya. Ini setiap produk selalu ada perbaikan gitu ya. Seperti apa? HP tiap tahun kan ada aja yang baru gitu ya, punya produk, punya apa? Inovasi yang baru dan dibutuhkan pasar gitu. Laptop juga begitu dan hal lain sebagainya. Oke. Oke, mungkin itu untuk materinya di minggu 4 di learning gitu ya.